Perkenalkan, nama saya Christian Jordi dengan NIM 310123023743. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Big Data, yaitu eh, pada tugas classification dengan judul Subscription Renewal, apakah pelanggan memperpanjang langganan pada gym? Oke, next. Di sini ada konteks and perspective. Jim Mahesa menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mempertahankan pelanggan di tengah persaingan industri kebugaran yang ketat. Banyak gym lain menawarkan berbagai promosi menarik, fasilitas modern, dan program kebugaran yang disesuaikan untuk menarik pelanggan baru, sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Jim Mahesa merasa bahwa memprediksi status pelanggan dapat membantu mengidentifikasi pelanggan yang ingin memperpanjang langganan gym dan tidak ingin memperpanjang langganan gym mereka pada Jim Mahesa. Dengan demikian, Jim Mahesa dapat memberikan penawaran yang baik untuk pelanggan yang tidak ingin memperpanjang langganan gymnya. Jim Mahesa percaya dengan menggunakan teknik data mining seperti classification dapat membantunya menemukan pola yang berguna dari data pelanggan Jim Mahesa. Uh, Kemudian ada business understanding, yaitu tujuan Jim Mahesa adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi status pelanggan gym yang ingin memperpanjang langganan gym atau tidak ingin memperpanjang langganan gym menggunakan data seperti nama pelanggan, usia, jenis kelamin, frekuensi kunjungan, dan tingkat kepuasan. Mahesa Gym memilih klasifikasi sebagai metode analisis karena memungkinkan prediksi binar berdasarkan atribut-atribut yang relevan. Dengan model ini, Mahesa Gym berharap dapat membantu usaha gym lainnya yang mengalami penurunan pelanggan. Kemudian ada data understanding, yaitu data source-nya. Data source dari dataset publik, yaitu dari Kaggle's Subscription Renewal Gym Dataset dan UC Machine Learning Repository sebagai referensi saya. Dan kemudian ada data standing, yaitu bagian atribut description-nya. Yang pertama ada atribut usia, yaitu usia dari pelanggan Jim Mahesa. Atribut kode dari jenis kelamin, yaitu jenis kelamin dari pelanggan Jim Mahesa. Yang ketiga ada frekuensi kunjungan, yaitu kedatangan pelanggan ditentukan dengan kategori jarang, sedang, dan sering. Kemudian yang keempat ada kepuasan penilaian pelanggan terhadap Jim Mahesa dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang kemudian ada data understanding bagian label description-nya, yaitu memperpanjang langganan, status pelanggan yang ingin memperpanjang langganan Gym Mahesa. Tipe datanya binominal, yaitu ada ya dan tidak. Uh, ya yaitu sebagai pelanggan memperpanjang langganan Gym Mahesa, tidak itu sebagai pelanggan tidak memperpanjang langganan Gym Mahesa. Kemudian ada data preparation-nya. Di sini tidak ada data yang missing atau data yang invalid. Di sini nama pelanggan sebagai ID dan labelnya, yaitu memperpanjang langganan. Terus ada atributnya, ada usia, jenis kelamin, frekuensi kunjungan, dan tingkat kepuasan. Oke, sebelum itu saya menunjukkan data setnya. Yang pertama ada data set training. Ya, di sini data set trainingnya saya menggunakan 64 example dan dengan satu label nanti ada 4 atribut dan satu ID. Kemudian dataset selanjutnya yaitu dataset testing. Di sini dataset testing sama saja, hanya saya menggunakan 20 example. Oke, dataset yang selanjutnya dataset scoring. Di sini dataset scoringnya tanpa label dengan 4 atribut dan satu ID. Kemudian kita lanjut ke presentasinya kembali. Di sini modeling desainnya,
Itu ada uh, dataset training, ada set role, ada decision tree, kemudian modeling graphic resultnya. Jika di sini kurang jelas, nanti saya akan tunjukkan juga di rapid manner-nya. Kemudian ada modeling tree if then-nya. Nah, oke, kita ke rapid manner-nya saja. Di sini saya sudah membuatnya. Yaitu di sini pada bagian training kita isi datasetnya dulu. Hmm, Kita next, lalu kita next lagi. Lalu di sini jangan kita next dulu, kita ubah pada nama pelanggan, kita tambahkan role-nya ID. Oke, lalu usia tetap saja integer, jenis kelamin kita ubah juga dari polinominal menjadi binominal karena cuma ada dua, itu pria dan wanita. Frekuensi kunjungannya tetap, tingkat kepuasannya tetap, lalu memperpanjang langganannya kita ganti juga binominal, kita finish. Lalu pada bagian set role-nya kita edit list, kita ganti memperpanjang langganannya, lalu sini kita target role-nya kita jadikan label, apply, lalu kita play. Nah, di sini hasilnya ada 64 example dan ini decision tree-nya. Yesus intinya di sini ada usia, ada ah, ada tingkat kepuasan, lalu ada jenis kelamin, ada frekuensi kunjungan, ada usia, lalu if then rule-nya. Jika ingin melihat if then rule-nya ini, lalu kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini evaluation dataset testingnya sama saja seperti tadi. Kita cuma menambahkan dataset testing, set role, dan apply model juga performance. Lalu ini hasil dari evaluation resultnya. Di sini ada 20 example. Lalu ada tambahan prediction. Kemudian next ada confusion matrix. Jadi 20 data mahasiswa yang akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas, yaitu ada ya yang berarti memperpanjang langganan positif dan tidak berarti tidak memperpanjang langganan negatif. Di sini TP TP yang bernilai 5 itu berarti TP berarti model memprediksi memperpanjang langganan dan benar. Kemudian yang bernilai 2 ini FN yaitu model memprediksi tidak memperpanjang langganan tetapi sebenarnya memperpanjang langganan. Yang bernilai 4 nih FP yaitu model memprediksi memperpanjang langganan tetapi tidak memperpanjang langganan. Yang bernilai 9 ini berarti TN yaitu model memprediksi tidak memperpanjang langganan dan benar. Kemudian ini akurasi yaitu cara menghitung akurasi adalah eh, kenapa di sini bisa dapat 5 dan di sini bisa dapat 9 yaitu rumusnya eh, TP ditambah dengan TN jadinya 5 ditambah 9 dibagi 20. Dapat 20 ini dari total data semuanya. Nah, jadi di 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 9 ini total datanya 20. Kemudian 14 dibagi 20 sama dengan 0,7 yang berarti akurasinya adalah 70%. Oke, kemudian kita akan lanjut ke rapid minernya.
Tadi rapid minor di bagian testing. Di sini tadi yang dataset trainingnya tetap saja. Terus kemudian di testingnya kita tambahkan dataset testing. Eh, next. Oke, di sini next lagi. Nah, di sini jangan di next, jangan langsung di next. Kita ganti seperti tadi, change role, kita ganti ID, kemudian usia tetap berarti integer, jenis kelamin kita ganti menjadi binominal, frekuensi kunjungan tetap polinominal, tingkat kepuasan tetap polinominal, lalu memperpanjang langganan kita ganti ke binominal, kita finish. Kemudian set roll-nya seperti tadi juga, memperpanjang langganan, kita ubah jadi label, kita apply, kemudian apply mode. Model ini tidak ada, performance juga tidak ada, kita apply saja. Nah, ini dia uh, ID ditandai dengan warna biru, label ditandai dengan warna hijau, prediction juga udah muncul. Terus performance vektornya di sini akurasinya bisa dilihat 70%. Oke, eh, ada 20 example. Oke, selanjutnya kita next ke PowerPoint. Nah, di sini deployment dataset scoring. Di sini tetap masih kita menggunakan dataset training. Lalu di sini ada dataset scoring dan apply model. Next. Ini hasil dari result dataset scoringnya. Di sini tidak ada label ya. Terus cuman ada prediction dan ID. Lalu juga ada atribut. Oke, kita ke rapid minernya. Nah, ini rapid miner bagian scoring. Tadi ini tetap saja training. Lalu eh, kita masukkan dataset scoringnya. Next. Oke, next. Oke, di sini kita ganti ya. Cancel, kita ganti ID. Oke, usianya tetap integer, jenis kelaminnya kita ganti ke binominal, lalu kita finish. Nah, jika sudah kita play saja. Nah, oke di sini 3D sessionnya ada tingkat kepuasan, ada frekuensi kunjungan, usia. Ini grafiknya, kemudian ini if then rule-nya bisa dilihat. Nah, kemudian di sini example set ada prediction, ada ID-nya. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Deployment. Jadi, mengintegrasikan model ke dalam sistem usaha gym untuk menghasilkan prediksi agar dapat mengantisipasi pelanggan yang berpotensi tidak memperpanjang langganan. Lalu, memastikan model dapat diperbarui secara berkala dengan data terbaru sehingga hasil prediksi tetap relevan dan akurat. Lalu menyediakan dokumentasi lengkap serta pelatihan kepada tim terkait agar model dapat digunakan dan dikelola dengan efisien. Dengan implementasi ini diharapkan dapat membuat keputusan strategis yang lebih cepat dan berbasis data. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau suara yang tidak jelas, suara yang mengganggu, mohon dimaafkan, Pak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.